Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya, tidak ada yang sakit dan bersiap untuk menerima materi hari ini. Hari ini kita akan membahas untuk pertemuan kita yang terakhir, yaitu tentang komunikasi terapeutik pada anak dengan penyakit kronis serta dengan keluarganya. Oke, sekarang Ibu akan mulai menyajikan PowerPoint-nya ya. Oke, ini dia komunikasi terapeutik untuk pasien anak dengan kanker serta keluarganya. Sebelum kita bahas tentang komunikasi terapeutik, kita pahami dulu apa itu yang namanya komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu adalah seperti yang saat ini Ibu sampaikan ke kalian ya. Jadi komunikasi yang sekarang ini kita lakukan secara virtual juga adalah bentuk komunikasi. Ya, merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang komunikator, Ibu, menyampaikan rangsangan atau pesan untuk mengubah perilaku orang lain. Contohnya, ya. Jadi jika kalian ingin mengubah perilaku seseorang, itu perlu komunikasi supaya apa yang kalian harapkan bisa terjadi pada orang tersebut, misal seperti itu. Kemudian Harold Laswell mengemukakan definisi lain dari komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi itu adalah beberapa komponen yang harus bisa terjawab. Di antaranya adalah who says, siapa yang menyatakan atau siapa komunikatornya, kemudian what in, apa yang dikatakan atau pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian which channel, jadi menggunakan media apa, contohnya ini kita menggunakan media Zoom gitu ya. Kemudian to whom, untuk siapa, di sini saya menyampaikannya untuk kalian para mahasiswa. Dan with what effect, dan bagaimana pengaruhnya, apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang saya harapkan untuk kalian bisa capai pada komunikasi yang kita lakukan gitu ya. Jadi suatu komunikasi itu adalah harus ada komunikator, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan, tujuannya apa, sehingga si komunikan itu bisa mencapai apa yang diharapkan oleh komunikator. Seperti itu simpelnya dari makna komunikasi itu sendiri. Nah, kemudian komunikasi terapeutik itu apa? Kenapa ada terapeutik di dalamnya gitu ya. Jadi terapeutik itu seringkali kita dengarkan terutama pada komunikasi antara perawat dengan klien atau tenaga kesehatan dengan klien ya. Jadi komunikasi terapeutik ini dikenal sebagai proses interaksi antara klien dan juga perawat yang membantu klien untuk dapat mengatasi stres sementara yang mungkin dialami selama sakit ya, untuk dapat mencapai suatu kehidupan yang lebih harmonis, terutama terkait interaksinya dengan orang sekitar, termasuk dengan kita juga sebagai tenaga kesehatan. Nah, diharapkan juga klien melalui komunikasi terapeutik ini dapat menyesuaikan segala sesuatu yang mungkin tidak dapat dirubah, ya, contohnya penyakit kronisnya, ataupun mengatasi hambatan psikologis yang mungkin dialami pasien saat pasien dalam kondisi sakit. Gitu ya. Jadi simpelnya komunikasi terapeutik itu biasanya adalah interaksi yang kita lakukan baik secara verbal begini ataupun secara body language atau kontak mata ya terhadap pasien kita dan juga keluarga, yang tentunya bertujuan untuk mengurangi stres yang dialami sehingga pasien bisa merasa lebih nyaman dan harmonis. Kemudian tujuan dari hubungan atau komunikasi terapeutik itu apa sih, terutama untuk pasien? Yang pertama untuk meningkatkan kemandirian pasien terutama, kemudian yang kedua identitas diri yang jelas untuk pasien, yang ketiga kemampuan untuk membina hubungan interpersonal terutama ya yang lebih intim, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan pasien itu sendiri dan juga keluarga. Jadi ini adalah tujuan dari kita menerapkan hubungan terapeutik terutama dengan pasien kita, ya, terutama pasien anak-anak juga. Dan karakteristik dari penerapan komunikasi terapeutik itu sendiri ada 3, ya. Yang pertama adalah keikhlasan, kemudian yang kedua empati, dan ketiga kehangatan. Jadi saat kita menyatakan bahwa kita sudah melakukan suatu komunikasi terapeutik dengan klien kita atau pasien kita, maka harus ada 3 karakteristik ini yang memang benar-benar tercermin dari komunikasi yang kita lakukan terhadap pasien kita. Ya, yang pertama keikhlasan. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik keikhlasan dari komunikasi kita? Di mana di sana kita terlihat akan ada perasaan atau kesadaran untuk menyadari bahwa ada nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki yang kita miliki terhadap pasien. Terutama kita menunjukkan keikhlasan kita dalam melakukan perawatan pada pasien sehingga kita mampu menempatkan komunikasi yang tepat pada pasien.
gitu ya. Jadi kita bisa melihat situasi kondisi yang pasien rasakan dan kita bisa menempatkan kapan kita harus melakukan komunikasi seperti ini, komunikasi seperti itu gitu. Jadi terhadap pasien. Itu ya, itu keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah empati. Mungkin kalian sering dengar ya empati. Empati itu berbeda dengan simpati. Ya, kalau simpati kita ikut terhanyut di dalamnya sehingga kita cenderung tidak punya solusi terhadap masalah yang dirasakan pasien. Tapi kalau empati, kita memahami perasaan pasien dan mampu merasakan apa yang dia rasakan tapi kita tidak terhanyut di dalamnya. Karena kita memahami dan menerima apa yang saat ini dia rasakan. Tapi kalau simpati itu kita biasanya tidak hanya memahami tapi kita cenderung tenggelam dalam apa yang dia rasakan sehingga kita tidak bisa berpikir solutif istilahnya. Tapi kalau empati, kita memahami dan kita menerima itu dan kita biasanya bisa memberikan solusi atas masalah yang dialami pasien ya. Dan empati di sini itu sifatnya jujur, sensitif dan tidak dibuat-buat ya atas apa yang dialami oleh orang lain. Dan memang biasanya dengan empati ini bisa terbentuk dari pengalaman ya adik-adik dan bapak ibu. Jadi semakin sering kita memiliki pengalaman terhadap pasien-pasien kita misalkan ya atau orang sekitar kita terhadap masalah yang dialami oleh klien, khususnya anak dengan penyakit kronis, maka empati atau sikap empati kita itu akan semakin terlatih dan kita pun akan lebih mampu untuk menerapkannya pada pasien-pasien dengan karakteristik tertentu gitu ya. Jadi untuk perawat yang misalkan baru masuk ke perawatan dengan anak dan penyakit kronis tentunya perlu berguru nih dengan perawat-perawat yang lebih berpengalaman. Jadi tahu bagaimana menempatkan diri, bagaimana menunjukkan sikap empatinya gitu ya. Jadi empati ini juga harus benar-benar kita latih berdasarkan pengalaman. Kemudian yang ketiga kehangatan atau warmth. Ya, ini sebenarnya tidak hanya antara pasien dan perawat ya. Keseharian kita juga bisa menerapkan komunikasi terapeutik ini dengan lingkungan sekitar dan itu akan jauh lebih bagus. Maka Anda bisa menjadi seseorang yang dianggap nyaman oleh siapapun yang Anda ajak komunikasi sebenarnya ya. Dan in case dengan pasien anak dengan penyakit kronis, di sini kehangatan itu dimaksud di mana perawat mampu mendorong klien dalam mengekspresikan ide-ide dan menuangkannya dalam bentuk perbuatan tanpa ada rasa takut nanti akan dikecam, dimaki, dibully atau apapun gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah merasa ada kehangatan yang tercipta. Sama seperti kita berada di dalam keluarga yang mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan kita ya, termasuk dengan pasangan misalkan. Kalau kalian yang merasa hangat ya dengan orang yang kalian dekati, maka kalian akan bisa mengekspresikan apapun yang menurut kalian ingin kalian tuangkan gitu tanpa rasa takut nanti akan dilecehkan, akan dicaci, akan disalahkan gitu karena kalian sudah merasa hangat. Nah, disinilah salah satu karakteristik dari komunikasi terapeutik di mana kalau misalkan saat kalian sebagai perawat kemudian bertemu dengan anak dengan kanker atau dengan penyakit kronis lainnya termasuk juga dengan keluarga, kalau mereka sudah berani mengekspresikan perasaannya, menceritakan apa yang dia alami dan rasakan, artinya teman-teman sudah mampu menciptakan kehangatan ini dalam komunikasi terapeutik yang selama ini diterapkan pada pasien, gitu ya. Jadi benar-benar terasa suasana yang hangat, permisif, tanpa adanya ancaman yang ditunjukkan oleh perawat karena adanya penerimaan terhadap kondisi pasien. Gitu ya. Jadi inilah ketiga karakteristik yang terlihat jika memang komunikasi terapeutik diterapkan dengan tepat pada pasien. Ini bentuk bagan dari komunikasi pengobatan kanker ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri dari source atau sumbernya, kemudian pesan yang disampaikan apa, channelnya atau salurannya bagaimana, format komunikasinya seperti apa, dan disesuaikan dengan pasien ya. Apakah itu pasiennya anak atau keluarga ya. Ini contohnya misalkan terkait pengobatan, kita berikan psychoeducation atau edukasi boneka. Jadi kita pilih sesuai dengan usia anak. Kemudian di sini ada juga dari artikel yang saya dapatkan bentuk bagan dari komunikasi perawatan paliatif yang memang diterapkan ya. Dilihat lagi receiver-nya siapa, kemudian format komunikasi yang digunakan yang tepat seperti apa. Ini bisa jadi pilihan-pilihan untuk teman-teman saat menerapkan komunikasi dalam perawatan pasien paliatif.
Nah, ini salah satu yang pentingnya, bagaimanakah cara kita menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien kita, terutama pasien anak dan juga keluarga. Di sini ada 5 tahapan dalam menerapkan komunikasi terapeutik itu sendiri yang teman-teman harus sebenarnya bisa latih ya, untuk benar-benar bisa diterapkan pada pasien kita. Yang pertama adalah penerapannya dengan menunjukkan keterbukaan dengan pasien. Ya, kita sebagai perawat tentunya perlu menunjukkan sikap yang terbuka pada pasien ya, tapi bukan buka-bukaan gimana gitu ya, tapi terbuka dari dalam sisi terbuka sikap kita ya. Jadi contoh nih untuk keterbukaan dengan pasien, bagaimana sih kita menunjukkan sikap yang terbuka? Pertama, kita selalu memberikan informasi terkini, informasi yang detail tentang perawatan pasien dan kondisi pasien. Jadi tidak ada hal yang kita tutup-tutupi. Kemudian kita selalu terbuka dalam perawatan pasien, apa yang akan kita lakukan, rencana perawatannya apa, kita benar-benar open terhadap pasien. Dan selain itu contoh lainnya adalah kita selalu terbuka juga dengan apapun yang ditanyakan oleh pasien maupun keluarga. Ya, apalagi ini kalau misalkan kalian ketemu dengan keluarga dan pasien yang memang baru terdiagnosis penyakit kronis tertentu, ya, jangan kaget kalau misalkan ternyata curiousnya atau rasa ingin tahu dari pasien dan keluarga itu sangat tinggi. Maka kita harus benar-benar bisa bersikap terbuka terhadap berbagai pertanyaan, berbagai keluhan yang mungkin muncul dari pasien dan juga keluarga. Ya, jadi kita harus selalu siap dan terbuka terhadap berbagai keluhan dan pertanyaan pasien dan selalu siap menjawabnya. Gitu ya. Itu contoh penerapan keterbukaan dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah sikap berempati dengan pasien. Ini adalah bentuk komunikasi terapeutik yang kita bisa terapkan tahap selanjutnya. Berempati dengan pasien. Nah, bagaimana maksud dari berempati? Tadi sudah dijelaskan juga ya, saya jelaskan terkait salah satu karakteristik memang empati. Nah, penerapannya seperti apa nih berempati dengan pasien? Salah satunya contohnya adalah saat kita benar-benar bisa memberikan perawatan yang optimal terhadap pasien. Ya, jadi kita menunjukkan bahwa kita ingin membantu pasien benar-benar dan membantu pasien itu bertujuan untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah dari pasien. Jadi kita menunjukkan bahwa kita paham, oh pasiennya mengalami nyeri saat ini, dia tidak tahan dengan nyeri yang dirasakan, dan kita berempati dengan nyeri yang pasien rasakan dari keluhannya itu. Maka kita akan memilih untuk memberikan perawatan untuk mengatasi nyeri pasien, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Nah, sikap empati kita itulah yang akan benar-benar bisa dirasakan oleh pasien. Gitu ya. Jadi sikap empati itu benar-benar menunjukkan bagaimana kita ingin membantu dalam mengatasi masalah pasien dan menunjukkan bahwa kita memang ingin membantu apapun yang menjadi keluhannya si pasien. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan terhadap pasien. Nah, dukungan ini terutama adalah dalam bentuk motivasi kita, kemudian dukungan secara psikologis, baik berupa kata-kata ataupun reinforcement positif terhadap pasien itu adalah bentuk dukungan kita terhadap pasien. Dan ini bisa menunjang juga kesembuhan dari pasien. Ya, kalau misalkan kita tidak memperhatikan bagaimana secara psikologisnya pasien, maka itu sebenarnya membuat si pasien sendiri tidak bisa menciptakan kehangatan tadi yang kita katakan sebagai salah satu karakteristiknya ya. Tapi kalau kita sebagai perawat bisa menunjukkan dukungan kita terhadap pasien dengan cara memberikan motivasi, reinforcement positif ya terhadap apa yang dia jalani saat ini. Misalkan dia mau mengikuti terapi dengan bagus, kita berikan reinforcement positif, kemudian berikan motivasi dalam dia melawan berbagai efek samping dari pengobatan yang mungkin muncul ya. Itu akan menciptakan kehangatan pada pasien dan membantu kesembuhan pasien karena respon psikologis pasien akan membantu dan berefek juga terhadap respon fisiologisnya secara fisik. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat adalah rasa positif dengan pasien. Nah, apa nih yang dimaksud dengan rasa positif ya? Kalau kita bicara dengan hal yang positif, maka bagaimana cara kita benar-benar menyampingkan hal yang negatif. Contoh dari rasa positif dengan pasien adalah kita selalu menunjukkan profesionalisme kita dan bersedia selalu membantu pasien dalam kondisi apapun termasuk
misalkan kita justru mendapatkan respon yang negatif dari pasien. Jadi kita kesampingkan respon negatif pasien. Misalkan pasien anak nih terutama ya, bisa saja dia cuek, bisa saja dia malah marah-marah memaki kita gitu ya. Itu kita kesampingkan berbagai respon negatif yang ditunjukkan dengan cara menunjukkan respon yang positif justru terhadap pasien. Dengan cara apa? Dengan cara tetap bertutur kata yang sopan ya, kemudian menunjukkan profesionalisme kita tetap membantu pasien, kemudian kita tidak membalas cacian dan makiannya dengan hal yang negatif juga, misalkan dengan marah itu tidak, tapi kita justru tetap membalasnya dengan kata-kata yang positif, dengan kata yang sopan, tutur kata yang lembut, dengan komunikasi terapeutik yang bagus, dan tetap mau membantu pasien meskipun dia menunjukkan respon yang negatif. Itu adalah bentuk dari rasa positif terhadap pasien ya. Jadi perawat memang benar-benar diuji kesabarannya ya. Jadi meskipun pasien menunjukkan respon negatif, kita harus tetap menunjukkan respon yang justru positif untuk si pasien. Kemudian yang terakhir adalah kesetaraan dengan pasien. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan bantuan dan perawatan terhadap pasien tanpa membeda-bedakan apakah dia dari golongan A, golongan B, apakah dia berasal dari pasien ini pakai BPJS, ini pakai umum gitu ya, ataupun pasien dari golongan menengah ke atas, menengah ke bawah, itu kita tidak bedakan ya, termasuk agama, suku, dan ras. Jadi kita benar-benar bisa melakukan perawatan pada pasien tanpa membedakan antara pasien satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kita benar-benar bisa memberikan penata laksanaan atau perawatan dengan mengedepankan kesetaraan ini, tentunya dengan mengacu pada apa yang dibutuhkan oleh pasien ya, karena tentunya pasien satu dengan yang lainnya mungkin hal yang dibutuhkan itu tidak sama dan keluhannya juga mungkin berbeda-beda. Yang penting bagaimana cara kita berkomunikasi itu tidak memandang perbedaan yang mungkin ada antara satu pasien dengan pasien yang lainnya, gitu ya. Sampai di sini Ibu harap kalian sudah bisa memahami ya, terutama dari penerapan implementasi di contoh-contoh di contoh-contohnya dari penerapan komunikasi terapeutik ini ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan tentunya dalam penerapan komunikasi terapeutik itu tentunya kita sebagai perawat sering menemui hambatan ya. Dan hambatan yang mungkin sering ditemukan itu apa? Berdasarkan penelitian tentunya yang mungkin bisa yang dihadapi oleh pasien, oleh perawat, terutama perawat anak ya, dengan pasien anak penyakit kronis, bisa saja pasien itu menunjukkan sikap yang susah untuk diatur, kemudian menunjukkan emosi yang tidak terkontrol saat perawatan, ataupun menunjukkan indikasi untuk menyerang dan melukai perawat ya. Itu memang sering terjadi, tidak hanya pasien yang penyakit kronis, tapi juga pasien yang baru dirawat di IGD ataupun pasien di perawatan infeksi ataupun akut, itu bisa saja terjadi karena mereka merasa asing dengan kita, terutama di awal-awal perawatan ya. Ini adalah hambatan yang mungkin saja bisa kita alami. Tapi ingat, berdasarkan tadi ya, rasa positif, jangan sampai hal itu justru membuat kita berespon negatif terhadap pasien, tapi harus tetap menunjukkan respon yang positif ya. Nah, berdasarkan penelitian juga, apa sih yang dilakukan oleh perawat jika terjadi hambatan seperti ini? Biasanya pilihan pertama adalah memberikan isolasi. Jadi, entah itu harus di-restrain pasiennya gitu ya. Restrain dalam arti dipegangi oleh orang tua, ataupun kita ikat tapi dipegangi oleh orang yang lebih banyak, untuk supaya intinya kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya pasien gitu ya, sebagai tindakan awal saja, ataupun kita bisa memilih tindakan lain yang bisa memberikan ketenangan pada pasien, misalkan dengan melibatkan orang tua atau memberikan apa yang dia sukai ya, supaya dia bisa lebih tenang dalam perawatan gitu. Jadi disinilah kita perlu berkreativitas untuk melihat bagaimana karakteristik si anak, kategori usianya, kira-kira traumatic care-nya yang seperti apa yang bisa kita terapkan gitu ya. Disinilah tantangan kita sebagai perawat anak saat menemui pasien anak. Dan yang terakhir adalah tahapan pengambilan keputusan. Jadi dalam komunikasi terapeutik tentunya salah satunya adalah kita bertujuan untuk
melihat bagaimanakah tahapan pengambilan keputusan yang bisa diambil oleh keluarga kalau misalkan komunikasi terapeutik ini sudah berjalan dengan bagus ya. Berawal dari mengumpulkan informasi, membuat strategi, menetapkan jenis implementasi, kemudian memberikan informasi kepada pasien, diskusi pengambilan keputusan antara pasien dan keluarga, pasien boleh memilih ataupun menolak tindakan yang akan dilakukan. Yang ketujuh, melakukan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap tindakan. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan yang tentunya kita perlu menerapkan komunikasi terapeutik juga dalam pengambilan keputusan pasien maupun keluarga. Dan ini adalah 3 karakteristik kunci dalam kita menerapkan komunikasi terapeutik, terutama di dunia kesehatan ya. Yang pertama adalah komunikator yang kredibel, itu adalah karakteristik kunci, di mana kalau misalkan komunikatornya itu bukan tipe yang komunikatif, ya, untuk bisa bicara dengan baik dengan lawan bicara, menunjukkan ekspresi yang tepat, itu agak susah juga untuk benar-benar bisa menerapkan komunikasi terapeutik. Oleh karena itu kita perlu latihan ya, dan perlu menambah pengalaman untuk kita bisa dikatakan sebagai komunikator yang kredibel gitu ya. Jadi bisa menempatkan posisi kita dan memilih pembendaharaan kata yang tepat saat kita melakukan komunikasi pada pasien maupun keluarga gitu, supaya tidak terjadi ketersinggungan tentunya, kemudian supaya bahasa maupun kata-kata yang kita pilih, yang kita gunakan juga tepat sehingga pasien maupun keluarga bisa memahami apa yang pesan yang ingin kita sampaikan pada mereka. Kemudian komunikatornya juga harus memiliki kompetensi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan sebenarnya kita tidak memahami betul, ya, itu penting. Oleh karena itu kita harus benar-benar paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian responsif terhadap perbedaan budaya, yaitu tadi kalau misalkan kita punya pengalaman dan kita melatih diri kita, maka kita bisa bersikap lebih responsif terhadap apapun respon yang mungkin muncul dari komunikan atau lawan bicara kita. Ya, oleh karena itu pengalaman merupakan guru yang paling berharga untuk kita bisa melatih kemampuan kita dalam melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah pesan yang spesifik, sasaran jelas, kemudian tepat waktu dan akurat ya. Ini juga penting. Apa sih yang ingin kita sampaikan saat kita melakukan komunikasi, itu juga penting. Jangan sampai pesannya jadi tidak sampai, malah kita kemana-mana gitu ceritanya ya. Jadi harus jelas apa yang ingin kita sampaikan, tepat waktu, tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat juga, dan akurat. Jadi benar-benar pesannya sampai, tidak menyita waktu siapapun sesuai dengan kontrak yang kita lakukan. Dan ketiga adalah saluran yang tepat. Jadi pilihlah saluran yang tepat. Kira-kira kita ingin menyampaikan komunikasi apakah dengan media leaflet, dengan media Zoom seperti ini, atau media yang lainnya. Ya, pastikan saluran yang kita pilih juga tepat supaya pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan optimal. Dan ini yang terakhir adalah saya kaitkan dengan peran perawat ya, karena salah satunya komunikasi terapeutik ini itu benar-benar bisa diterapkan di semua peran kita sebagai perawat, baik sebagai caregiver dalam memberikan asuhan, ya, saat kita memberikan perawatan, saat kita mengobservasi pasien, saat kita mengevaluasi, kita bisa menerapkan komunikasi terapeutik ini. Kemudian yang kedua, apalagi peran kita sebagai edukator, dan peran kita yang ketiga sebagai konselor. Ya, kedua ini mau tidak mau kita harus bisa menerapkan komunikasi terapeutik supaya apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang ingin juga disampaikan oleh si pasien dan keluarga bisa kita terima dengan baik. Gitu ya. Jadi teman-teman perawat di sini kalau misalkan masih ada yang malu-malu dalam berkomunikasi, harus bisa dilatih. Ya, caranya bisa berawal dengan bicara sendiri nih depan cermin ya, lakukan komunikasi dengan membuat apa saja checklist yang perlu saya sampaikan, dan lihat sendiri ekspresi teman-teman di cermin apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, karena mau tidak mau sebagai perawat kita akan selalu kontak dengan pasien maupun dengan keluarga. Jangan sampai kita yang salah bicara jadinya ada ketersinggungan dari pasien ataupun dari keluarga. Oleh karena itu penting sekali perawat harus bisa melakukan komunikasi terapeutik yang bagus ya. Mulailah dari orang-orang sekitarmu, dari teman-temanmu, dari keluarga ya. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sebagai perawat itu benar-benar bisa bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang baik ya, dan mampu menempatkan diri dan menempatkan ekspresi juga pada momen-momen yang sesuai gitu.
kemudian peran sebagai case manager, dan juga peran sebagai researcher. Maaf, Ibu back dulu ya ke slide kita yang terakhir tadi. Sih di peran ya. Oke, Ibu lanjut di case manager, peran sebagai case manager ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai perawat dalam memanage suatu kasus itu juga penting. Kenapa? Karena dalam memanage suatu kasus kita tidak hanya bekerja sendiri terutama, maka kita harus perlu melakukan kolaborasi dengan tim yang lain. Diperlukan tentunya komunikasi terapeutik juga terhadap tim-tim kita yang lain supaya terbentuk kerjasama tim yang bagus. Dan terakhir adalah peran sebagai researcher. Ini juga penting ya dalam kita menerapkan komunikasi terapeutik baik dengan partisipan kita ataupun orang yang membantu dalam penelitian. Ini hal yang sangat penting. Kemudian ini terakhir summary dari Ibu ya. Perawat memiliki peran penting dalam menerapkan komunikasi terapeutik untuk pasien anak dan keluarga dengan penyakit terminal terutama. Karena apa? Karena kita sebagai perawat berada 24 jam kontak dengan pasien dan juga keluarganya. Ya. Kemudian perawat anak harus mampu kreatif, terbuka, menunjukkan rasa empati, positif, kehangatan dan kesetaraan terutama dengan pendekatan dengan anak dan keluarga. Oh ya, saya punya satu kasus ya, kalau misalkan nih, terutama di menunjukkan rasa empati kita terhadap pasien ya, kadang pasien anak-anak itu ada yang dia punya pengharapan tertentu terhadap apa yang menjadi kondisinya saat ini. Misal pasien saya ada yang dia percaya bahwa adanya keajaiban itu ada, meskipun dia sudah pada stadium akhir ya, sudah menjelang kematian, tapi dia selalu percaya bahwa keajaiban itu ada, bahwa dia bisa sembuh nantinya. Kemudian bagaimana nih kita sebagai perawat, apakah kita harus bersifat terbuka dalam arti mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi? Nah, itu jadi tanda tanya juga kan terhadap sikap pasien gitu ya. Tapi sekali lagi, bersikap terbuka belum tentu maksudnya belum tentu kita harus menyatakan bahwa semua yang secara medis itu menyatakan bahwa dia tidak akan lama lagi hidupnya tidak mungkin bisa ditolong, itu selalu adalah sikap terbuka. Belum tentu ya. Jadi balik lagi, kalau pasien memiliki kepercayaan yang positif sifatnya ya, yang membuat dia merasa ada semangat untuk berjuang melawan penyakitnya, maka kita bisa dukung itu ya. Jadi kita dukung terhadap apa yang menjadi sikap positif dia supaya dia mau berjuang terhadap penyakitnya. Jadi tidak merasa pasrah terhadap penyakitnya gitu ya. Itu salah satu contohnya kasus nyata yang pernah saya temui. Jadi dokter pun dan tim yang merawat ya, tim paliatif yang merawat juga kita bersepakat kita tetap memberi dukungan terhadap apa yang dia yakini, terutama tadi ya percaya tentang miracle untuk keajaiban terhadap kondisinya saat ini. Karena apapun bisa terjadi dan semuanya tentu kita yakini bahwa hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan ya. Jadi bukan di tangan dokter ataupun perawat, tapi semuanya di tangan Tuhan. Jadi keajaiban pun mungkin saja bisa terjadi terhadap si anak. Ya, dan tentunya kita melakukan pendekatan tidak hanya kepada anak tapi juga keluarga, dan bahkan keluarga itu sebagai kunci kita dalam melakukan komunikasi efektif sebelum ke anak. Jadi BHSP dulu dengan keluarga, barulah kita bisa masuk ke si anak. Dan yang terakhir, perhatikan media yang tepat dan waktu yang tepat untuk kita menerapkan komunikasi terapeutik dengan si anak dan juga keluarga. Ini referensi yang saya gunakan, dan terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua, untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik, supaya bisa diterapkan terutama untuk pasien-pasiennya, termasuk juga pasien anak dengan penyakit kronis. Dengan ini saya tutup, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.